Saudara semua bersukacita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa dahsyat, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini boleh kita kembali bertemu. Saya rindu melanjutkan seri Mazmur ya. Minggu lalu kita sudah bahas ya tentang Mazmur 127, yaitu Tuhan adalah terang, Tuhan adalah keselamatan kita. Hari ini saya rindu membawa tema aman dalam lindungan Allah. Bapak Ibu, di mana di dunia ini adalah tempat yang aman? Kata orang, Amerika itu negara adik kuasa, ya, artinya kuasanya besar. Ternyata bisa kerusuhan. Bahkan saya dengar lebih parah daripada di Indonesia tahun 98. Wah, di sana kerusuhannya luar biasa. Ya, toko-toko Louis Vuitton semua dipecahi semua. Wah, itu luar biasa dan menakutkan. Kita baru dengar di Lebanon ada gudang senjata yang meletus. Bahkan kita seringkali di rumah itu ketakutan. Di mana kita ini bisa merasa aman. Firman Tuhan berkata, dalam lindungan Tuhan kita pasti aman. Kita pasti selamat dan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita buka bersama-sama. Mazmur 34 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud beserta dengan para pemimpin yang lain. Korah juga menulis, Musa juga menulis. Di masa-masa yang mereka sukar, mereka melihat kebesaran Tuhan. Di masa-masa yang sulit, mereka melihat Tuhanlah gunung batu keselamatannya. Oke, kita baca bergantian Mazmur 34 ayat 7 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya, 7 sampai 11. Kalau yang elektronik 6 sampai yang ke-10. 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. 8 atau 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapak Ibu, apa perlindungan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita? Ya, kalau kita berada di jalannya Tuhan. Yang pertama, ada 3 bentuk ya. Bentuknya ada perlindungan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu mendengar dan menyelamatkan kita semua. Ini gambarnya kita sudah bahas minggu lalu ya. Waktu Petrus itu keluar dari perahu, dia berjalan di atas air. Dia sempat berjalan 2-3 langkah. Artinya apa? Artinya dia nggak bisa pegang kapal lagi, perahu lagi. Dia tidak ada pegangan. Dia sudah nggak ada pegangan, dia langsung tenggelam, hampir sampai semuanya tenggelam, sudah sampai leher. Lalu dia teriak, Tuhan, tolong saya. Maka Tuhan mengulurkan tangan, menolong Petrus. Hari ini juga, kalau kita berada di jalannya Tuhan, dalam lindungan Tuhan, waktu kita berteriak, Tuhan tolong saya, nyatalah mujizat Tuhan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini yang penting dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu selalu mendengar sebuah doa. Ya, Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Hari ini Tuhan itu bukan Allah yang mati, yang gak dengar, yang gak bisa tolong. Tapi dia adalah Allah yang hidup, dia hadir di sini. Dia sanggup mendengar dan menolong kita semua. Apakah kita percaya kepadanya? Itu yang penting. Yang kedua Bapak Ibu, apa perlindungan Tuhan? Bentuknya adalah Tuhan mengirim malaikatnya
berkemah di sekeliling orang percaya, orang benar. Ya, jadi malaikat-malaikat dikirim Tuhan berkemah sekeliling kita. Nah, Martin Luther berkata, baik ya, ini fotonya Martin Luther, Bapak Reformasi. Malaikat adalah makhluk ilahi ciptaan Tuhan tanpa tubuh untuk melayani kerajaan Kristus dan gerejanya. Jadi Bapak Ibu, malaikat itu diciptakan untuk melayani kita. Ya. Bagi kita yang takut Tuhan, malaikat Tuhan itu berkemah, melindungi kita. Ya, saya mau bersaksi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat liburan ke Paralayang, ya, Batu di ujung sana, ya, sama keluarga, sama pacar saya Yvonne. Nah, ketika kita sudah berangkat, saya habis jemput Yvonne, digerakkan dalam hati. Waktu berangkat kita sudah berdoa, tapi digerakkan dalam hati untuk berhenti. Mobilnya diberhentikan, berdoa lagi. Kencang sekali suara itu. Bapak Ibu, kalau ada suara dalam hati kita, menuntun kita untuk berdoa, melakukan firman, ayo kita taati. Ya. Lalu saya berhenti, kita berdoa lagi, Tuhan kami mau berangkat, sertai perjalanan kami, kirimkan malaikat-Mu untuk melindungi perjalanan kami. Tuhan sertai, jauhkan dari segala macam malapetaka, kecelakaan, tangan-tangan jahat, tipu muslihat iblis, roh jahat mengganggu, segala sakit penyakit. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami sukacita. Bila kami pulang, kami boleh semangat kembali melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita berangkat dengan sukacita. Wah, kalau Batu ya Bapak Ibu, beberapa jam perjalanan. Lalu naik ke Paralayang. Ya, Paralayang itu tempatnya tinggi. Ya, middle of nowhere Bapak Ibu ya. Ya, kalau ke sana itu melewati desa-desa gitu ya. Nah, kita naik cukup tinggi. Udah kita naik sana, kita lihat di sana, harusnya view-nya city ya, kota gitu ya. Tapi hari itu berkabut, tapi tetap bagus, tetap senang gitu ya. Lalu ketika kita sudah selesai, kita turun, waktu menunjukkan pukul 7 ya, pukul 8, lalu kita turun, kita masuk tol. Saya nganter pacar saya Yvonne dulu, pulang. Lalu saya masuk pamit. Lalu saya masuk lagi mobil. Ketika saya masuk mobil, saya lihat di speedometer saya itu ada indikator aki nyala. Oke, indikator aki nyala. Saya coba nyalakan lampu. Lampunya nggak terang. Saya coba ngebel. Biasanya tin gitu ya. Ini coba tek 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 gitu ya. Wah ini mau mogok ini. Nah lalu Tuhan tolong Tuhan. Ini jangan sampai mogok gitu. Lalu saya perjalanan dari Kenjeran ke rumah saya dan Musada. Saya pelan-pelan nyetirnya, takut remnya hilang kontrol. Ya, kalau remnya hilang kontrol pasti nabrak udah. Wah, saya pelan-pelan dengan ketir-ketir ya. Sampai rumah saya buka pagar saya masukkan mobil, saya matikan itu mobil. Jegrek. Ya. Udah parkir yang baik. Lalu saya coba starter, cek, gak bisa starter Bapak Ibu. Bayangkan kalau mogoknya di Paralayang, middle of nowhere. Ya, kita bisa semalam, gak bisa pulang. Atau di tol saja, susah. Karena itu Bapak Ibu hari ini kalau kita berdoa, Tuhan itu mendengar dan menyelamatkan kita. Bahkan malaikatnya dikirim kita, kalau kita keluar masuk, kita disertai, tidak ada malapetaka, yang ada berkat Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini Bapak Ibu, apa lindungan Tuhan? Yang pertama itu Tuhan dengar kita. Tuhan selamatkan kita. Yang kedua Tuhan kirim malaikatnya berkemah beserta kita. Ya, bukan sakit yang ada berkat. Yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan kita tidak kekurangan suatu apapun. Singa-singa muda boleh merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan gak kekurangan suatu apapun yang baik. Bapak Ibu, singa muda ini bicara mengenai kekuatan untuk mendapatkan mangsa. Kalau tua, singa tua itu sulit. Singa muda ini hebat-hebatnya. Ya, pandai-pandainya cari makanan. Mungkin kita lihat sekarang. Ada orang-orang yang kuat bisnisnya.
Oh ini seperti singa di bisnis ya, pendapatannya besar. Atau bahasa lainnya gajah di bisnis ya, besar, hebat, perusahaan besar. Bisa kolaps, merana, susah. Saya kemarin baca list perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut. Ada restoran, ada brand fashion yang ternama, banyak orang beli, mau bangkrut. Singa-singa mungkin merana kelaparan. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Siang ini kita cari Tuhan, ini sudah benar. Pasti pulang dari tempat ini, ayo punya iman. Orang yang cari Tuhan tidak berkekurangan, tapi diberkati untuk jadi berkat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. 3 nih, perlindungan Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu mendengar doa dan menyelamatkan kita. Yang kedua, Tuhan mengirim malaikat yang berkemah, perlindungan yang sempurna. Dan yang ketiga, kita nggak dibiarkan kekurangan. Saya kesaksian sedikit Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu dalam pelayanan anak muda itu ya, Bapak Ibu ya, itu banyak memberinya gitu ya. Wah, saya dengan sukacita memberi. Satu kali saya terus memberi untuk pelayanan anak muda. Satu kali dompet saya itu kosong, rekening saya kosong. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mau minta sama Pak Gembala, kakek saya, atau sama papa saya. Mereka pasti memberi sama saya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau aku nih hambamu, beri aku berkat, pakai aku. Gitu ya. Saya diem. Bapak Ibu, itu hari Sabtu ya, habis ibadah anak muda, lalu malam kita ibadah umum di sini ya. Lalu selesai saya masuk kamarnya Pak Gembala. Pak Gembala tanya, kamu ada uang? Saya diem aja Bapak Ibu ya. Gak mau minta ya. Saya diem aja ya. Oh gak ada duit hari ini kata Bapak Ibu ya. Kalau diem terus ditanya ini gak ada uang ya. Maka dikasih 50.000 Bapak Ibu ya. Ini buat makan sama adikmu. Maka kita makan soto di sini ya. Di sebelahnya Jaya itu ada soto. Saya sama adik saya perempuan Caroline makan. Habisnya berapa Bapak Ibu? 50.000. Nol lagi ya. Udah pulang, udah selesai pulang. Besok pagi datang saya tugas di sini, ya. Saya tugas di sini, Pak Gembala tugas di Babatan. Saya duduk, saya nyanyi nyembah Tuhan. Dompet kosong, rekening kosong tidak ada masalah. Yang penting kita cari Tuhan. Ini ayatnya ya. Orang yang cari Tuhan nggak akan kekurangan. Ya. Lalu apa yang terjadi? Pak Gembala itu tiba-tiba kembali dari Babatan. Berangkat Babatan kembali. Loh saya kaget kan, saya berdiri. Loh kenapa? Kenapa Kong? Ada apa? Ini loh, jemaat ngasih kamu ini. Satu bingkisan gitu. Oh iya, katanya harus sekarang diterima. Oh iya, siap. Terima kasih, sampaikan terima kasih ya Kong. Saya buka, isinya tas baru. Ya, tas lempang. Oke, saya buka tasnya. Isinya dompet baru. Ya, saya buka dompetnya, isinya angpau Bapak Ibu. Wah luar biasa, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, amin. Kita gak akan berkekurangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jadi kita gak akan berkekurangan. Saya buktikan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara buktikan? Jangan sampai cuma kata pendeta, oh kata pendeta ini kayak gitu. Ini mirip sama pendeta ini rasanya ya. Kesaksiannya kok mirip-mirip. Bapak Ibu, Tuhannya pendeta sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kalau pendeta bisa dapat mujizat, Bapak Ibu Saudara pun bisa dapat mujizat. Asalkan kita mencari Tuhan dan percaya. Saya berdoa pulang dari tempat ini. Mungkin Bapak Ibu sedang alami ya, kantong kosong, rekening sedang kosong. Pegang firman ini. Siapa mencari Tuhan? Tidak kekurangan suatu apapun yang begitu tagihan datang. Kita katakan firman ini. Siapa mencari Tuhan? Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saya katakan itu. Dan Tuhan kirimkan berkat dengan cara yang ajaib. Pulang dari tempat ini saya tunggu kesaksian Bapak Ibu ya. Kita semua mengalami mujizat. Nah, apa bagian kita? Kita lanjut ke bagian terakhir dari khotbah hari ini, yaitu bagian kita. Kalau Tuhan lindungi kita, jawab doa kita. Lindungi kita dengan malaikatnya. Memberi, provide apa yang kita perlu. Apa bagian kita? 2 bagian kita. Ya, dalam Mazmur 34 ini. Klik. Ya.
menyebabkan perlindungan. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan, dalam Mazmur 34 ayat 10, takutlah akan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata takut itu ada 4. Ya. Takut itu bisa arti 1, merasa gentar menghadapi sesuatu yang dianggap akan menjadi bencana. Ya. 2, kata takut itu artinya takwa, segan, dan hormat. 3, kata takut itu artinya tidak berani. Dan yang keempat, kata takut itu artinya gelisah, khawatir. Nah, kata takut akan Tuhan itu artinya apa sih, Pak? Artinya kita itu taat sama Tuhan, takwa. Dan sangat menghormati Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Sudahkah kita menghormati Tuhan dalam ibadah kita? Sudahkah kita menghormati Tuhan dalam hidup kita? Ya, banyak orang sekarang di akhir zaman ini, saya lihat kekristenan ini semakin merosot. Pendetanya khotbah, jemaatnya open PO, pastel, risoles, ya, pre-order pastel, risoles, silakan ya besok ya, silakan transfer ini rekeningnya, wow, ketik PO, pendetanya khotbah sambil open PO. Atau ada yang main game. Wah, lupa takut akan Tuhan. Tidak menghormati sama sekali hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati ya. Amsal 14 ayat 27 berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita ini takut Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, kita dapat sumber kehidupan. Kita jauh dari kata maut. Yang ada panjang umur, yang ada perlindungan Tuhan, yang ada berkat Tuhan. Tapi kalau kita enggak menghargai Tuhan, kita akan kena jerat maut. Contoh di Alkitab, Hofni dan Pinehas. 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 30. Ada 2 anak Imam Eli. Ini anak pendeta Bapak Ibu ya. Anak pendeta Isa gini Isa, di Alkitab aja ada. Anak pendeta Eli namanya Hofni dan Pinehas. Mereka ini sembarangan. Ini gambarnya mereka berdua nusuk daging. Klik, apa kesalahan mereka? Yang pertama, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ah Tuhan, gak ada paling Tuhan itu. Yang kedua, mereka ngambil korban yang harusnya jadi milik Tuhan. Belum dibakar sudah diambil. Jadi ada orang bawa kambing ya, bawa kambing, harusnya dibakar dulu, baru imam itu boleh ngambil. Tapi apa? Mereka begitu ini datang, langsung diambil paha. Kesukaan mereka. Begitu ditegur, yang ketiga, mereka pakai kekerasan. Apa? Mau ngelawan? Pakai kekerasan. Lalu memandang rendah korban, nggak apa-apa lah. Ini nggak apa-apa diambil dulu, nggak apa-apa. Ini banyak orang Kristen itu suka nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa lah main HP bentar ya. Nggak apa-apa lah open BO sambil ibadah ini tambah lakunya keras ini. Dalam hadirat Tuhan lakunya keras. Nggak apa-apa lah dosa-dosa dikit kerjanya, korupsi dikit lah. Lagi yang kuliah nggak apa-apa lah. Copy paste dikit lah tugasnya ya. Gak apa-apa lah gitu ya. Apa yang terjadi? Mereka gak hargai Tuhan. Bahkan mereka tidur dengan perempuan, mereka tidur dengan perempuan di depan kemah pertemuan. Jadi yang pelayanan mereka tiduri. Lupa mereka ini. Tuhan kasih waktu sama mereka, tapi mereka gak bertobat. Apa yang terjadi? Klik 1 Samuel 2 ayat 34. Dalam satu hari, Hofni dan Pinehas mati. Satu hari yang sama. Ketika Samuel dapat penglihatan tentang keluarga gurunya, Imam Eli. Oh, Imam Eli ngomong, jangan ada sepatah kata pun kamu hindari. Katakan. Maka Samuel berkata, kamu Imam Eli, kamu lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Kamu lebih menghormati anakmu daripada Tuhan. Maka keturunanmu enggak akan
jadi imam lagi. Dan mereka berdua akan mati dalam hari yang sama. Bapak Ibu, takut akan Tuhan membuat umur kita panjang. Tapi siapa tidak menghargai Tuhan? Jangan kaget kena jerat maut. Hofni Pinehas. Dalam perjanjian baru ada namanya Ananias Safira, Bapak Ibu. KPR Kisah Para Rasul 5 ayat 11 sampai 1-11. Sama ini. Janji sama Tuhan, jual rumah, jual tanah, nanti tak kasihkan Tuhan semua. Siapa yang suruh janji? Dia sendiri. Gak ada yang suruh janji. Bapak Ibu, kalau janji sama Tuhan harus ditepati ya. Sebuah kebodohan kalau kita janji sama Tuhan, kita gak tepati. Kalau kita langgar nasar itu bodoh, kata Alkitab. Lebih baik jangan janji. Jangan janji ya, kalau sukses nanti aku pelayanan sepenuhnya buat Tuhan. Kalau aku punya mobil, aku akan jemput jemaat-jemaat yang lain. Hati-hati ya. Kalau janji harus ditepati sama Tuhan. Berarti kalau kita nggak tepati, kita nggak hormat sama Tuhan, nggak takut Tuhan. Seperti mereka ini, mereka janji jual tanah, semua dikasihkan Tuhan, semua ya, iya semua. Ketika suaminya datang, Ananias ke Petrus, ini hasil jual tanahku. Petrus cuma tanya, ini semua ya? Dia jawab, iya. Langsung putus nyawanya, meninggal. Lalu orang-orang muda ngangkat, dikuburkan. Istrinya datang, Safira. Dia cari suaminya. Petrus coba tanya, tadi itu yang dikasih suamimu sudah semua ya? Dia jawab, iya, putus nyawanya. Dikuburkan samping suaminya. Bapak Ibu, kalau sama Tuhan, kita tuh harus hormat. Janji sama Tuhan harus ditepati. Harus ditepati. Kalau dalam hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan kasih perlindungan, kasih berkat. Tapi kalau enggak, kasih kutuk. Bapak Ibu, di gereja yang sama, kenapa ada orang yang sangat diberkati Tuhan, ada orang yang enggak diberkati? Itu tergantung keseriusannya. Diberkati apa tidak tergantung kita, bukan tergantung gerejanya. Gitu ya. Apakah kita mau serius sama Tuhan? Maka berkat datang kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kisah yang terakhir sebelum kita pindah poin. Kongco saya, ya, papanya Pak Gembala, itu pelayan Tuhan. Dulu suka membagikan perjamuan suci, ya, perjamuan suci keliling ya. Nah, kita belum bisa perjamuan suci Bapak Ibu, ya, nanti doakan supaya kita punya cara sesuai protokol kita bisa perjamuan suci ya. Nah, kongco saya bagikan perjamuan suci, ada seorang bapak itu ngambil roti langsung diemplok, langsung dimakan. Diemplok ya. Gitu ya. Lalu diminum anggurnya langsung. Dibilangi, Pak, nggak boleh, nggak sopan itu sama Tuhan, nggak menghormati Tuhan Bapak ini. Tunggu semua angkat sama-sama, ini tubuh dan darah Yesus. Nggak apa-apa nih, suka nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Bulan depan, awal bulan, sama, diambil langsung dimakan. Dia langsung minum anggur, dibilangi, Pak, jangan. Tambah ngomong, boleh nambah nggak? Tambah kurang ajar ya Bapak Ibu ya. Bulan ketiga, lakukan yang sama. Genap bulan ketiga itu 3 kali. Pulang gereja, tabrakan di kapasan, langsung meninggal. Langsung meninggal. Orang nggak takut Tuhan, nggak punya sumber kehidupan, kena jerat maut. Tetapi siapa takut Tuhan, diberi umur panjang. Saya berdoa Bapak Ibu semua, umurnya panjang. Doanya dijawab Tuhan, rumahnya dikemahi, malaikat selamat, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kapan? Waktu kita menghormati Tuhan. Kalau kita hormati Tuhan, Tuhan aku mau pakai hidupku ini buat Tuhan. Aku menghormati Engkau. Engkau yang layak ditinggikan dalam hidupku. Jangan kaget kalau kita diberkati luar biasa. Tapi kalau kita nggak menghargai Tuhan, sapa Tuhan nggak apa-apa lah. Wah, Hofni Pinehas, Ananias Safira, mereka kehilangan nyawanya. Yang kedua Bapak Ibu, sebagai penutup khotbah hari ini, poin kedua apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama takut Tuhan, respect, hormat sama Tuhan. Yang kedua,
Ayo kita mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11. Ya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kata mencari dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani Bapak Ibu, ada dua kata mencari itu. Yang pertama, kata mencari dalam bahasa Ibrani adalah bakas, ya. B-A-K-A-S. Artinya mencari, berkonsultasi, sekali saja selesai. Ya, bakas ini dipakai kalau sekali saja selesai. Banyak orang Kristen kayak gini, punya masalah, cari Tuhan. Begitu sekali itu cari Tuhan ditolong, selesai. Nggak nyari Tuhan lagi. Ya. Tapi ada yang kedua, kata mencari itu adalah daras, ya. D-A-R-A-S, daras. Artinya mencari, menanyakan, membutuhkan dan berkonsultasi dengan sangat sering. Dengan sangat sering. Kata mencari Tuhan di sini, Mazmur 34 ayat 11, itu menggunakan kata kedua, daras. Cari Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Seperti Daniel, doa 3 kali sehari. Banyak orang ngomong kualitas gak penting. Kuantitas gak penting. Banyaknya gak penting, Pak. Yang penting kualitas. Dua-dua itu penting, Bapak Ibu. Berkualitas, hormat sama Tuhan. Yang kedua, sering cari Tuhan. Daniel suka doa. Tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Mau masuk kandang singa, selamat. Daud, 7 kali sehari aku memuji Engkau. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali sehari. Nyanyi. Daud bukan orang pengangguran. Daud itu raja. Tapi dia bisa kasih waktu buat Tuhan. Artinya apa? Dia tidak kekurangan suatu apapun yang baik akhirnya. Ya, kalau kita pun cari Tuhan, kita gak kekurangan. Kalau kita hari ini merasa kurang, waktu kita pakai buat apa? Banyak orang berkata ibadah itu sia-sia, wah buang-buang waktu. Salah. Kalau kita cari Tuhan, kita itu dapat upah. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan kita buang-buang waktu datang gereja itu. Oh Pak, time is money. Gitu. Oh enak buka toko Pak. Time is family. Wah semua waktu dikasih buat keluarga. Sia-sia Pak ibadah. Salah. Kalau kita cari Tuhan, kita akan dapat upah. Upahnya apa? Umur panjang. Masa sulit, singa-singa muda orang hebat kolaps. Kita tetap diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau nutup dengan sebuah kisah. Ada seorang bernama Eric Liddell. Ya. Eric Liddell ini lahir di Tianjin, Cina. Mukanya bule, lahirnya di Cina, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia anaknya misionaris. Ya. Namanya bapaknya adalah James Dunlop Liddell. Ya. Dia orang Skotlandia. Ya. Waktu dia lahir, dia sering belajar lari. Maka tahun 1924, karena dia jago lari, dia dimasukkan Olimpiade 1924, mewakili Skotlandia. Ya. Wah, dia lari nomor 100 meter. Wah, dia latihan berbulan-bulan untuk lari. Lalu ketika sudah dekat waktunya lomba Olimpiade 1924, dia lihat jadwalnya. Ternyata lari 100 meter itu hari Minggu. Hari Minggu. Langsung dia ngomong sama pelatihnya, Pak pelatih, sorry ya, kalau Minggu aku nggak lari, aku di gereja. Aku lebih baik cari Tuhan. Tuhan itu prioritas hidupku. Loh, ini tuh sekali dalam setahun loh. Setahun ada 52 minggu. Sekali ini loh kasih ke Olimpiade. Enggak, sorry. Aku harus cari Tuhan. Tuhan itu prioritasku.
Maka dia ke gereja. Wah, berita ini sampai kemana-mana. Eric Liddell masuk koran. Pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa. Bawa nama Skotlandia. Lari aja gak mau. Wah, dia dimaki-maki orang banyak. Pelatihnya kasihan. Ya gini, wes Eric, kamu hari Selasa lari aja di 400 meter. Ada yang cedera, kamu gantikan aja. 400 meter. Sebelumnya dia harusnya lari berapa Bapak Ibu? 100. Ini 4 kali lipat. Bayangkan dia ngelawan atlet yang selama hidupnya lari 400 meter. Persiapan 400 meter. Kira-kira bisa menang nggak? Kalah cepat, kalah kuat, kalah stamina. Mereka sudah biasa lari 400 meter. Tapi Eric berkata, oke, gak apa-apa, Selasa aku lari ya 400 meter. Dia persiapan, Senin dia persiapan. Lalu Selasa dia berangkat dari kontingennya, lari 400 meter. Sebelum dia masuk ke arena, dia dikasih surat sama pelatihnya. Kertas kecil, dia buka. Klik ya, isi kertasnya itu 1 Samuel 2:30. Sebab siapa menghormati Tuhan, akan Tuhan hormati. Dia berkata amin. Dia bersiap, dia lari 400 meter. Dia lari. Eric Liddell, Olimpiade 1924, juara 1 400 meter. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mungkin kita merasa kalah pinter, kalah cepat, kalah pengalaman sama orang. Eric Liddell kalah pengalaman sama atlet lain, negara lain yang terbaik pelarinya. Bayangkan dari Afrika itu kan kencang. Dia bisa menang. Apa yang mustahil bagi kita? Kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, tidak kurang suatu apapun yang baik. Pesan firman Tuhan hari ini ayo kita bawa pulang. Ayo kita hormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu yang membuat kita panjang umur. Waktunya beribadah. Waktunya berdoa yang serius. Bahkan hidup kita pakai untuk kehormatan Tuhan. Yang kedua, cari Tuhan. Utamakan cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saya berdoa, Bapak Ibu, saudara semuanya punya hidup, punya umur panjang, punya penyertaan, jawaban doa, dan tidak kurang apapun dalam hidup kita semua. Amin.